Kompetisi LPDP bisa dibilang memang sangat ketat ya. Namun tahu nggak sih, keberhasilan itu tidak selalu berasal dari hal-hal yang memang besar, tapi juga bisa terjadi karena hal-hal sepele. Nah, berdasarkan pengalaman aku dalam coba beasiswa LPDP dan alhamdulillah one shot gitu ya. Mungkin ini beberapa hal-hal yang kelihatannya kayak sepele aja gitu, tapi sangat berdampak pada proses seleksi beasiswa LPDP. Yang pertama, pada seleksi administrasi, ketentuan LPDP itu hitam di atas putih ya. Jadi ya kalau memang nggak sesuai dengan ketentuan, otomatis bakalan gugur. Jadi pastikan teman-teman mempelajari buku panduan yang terbaru dengan lebih detail dan teliti. Paling nggak beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menurutku kadang agak miss gitu ya. Yang pertama adalah nama file itu jangan sampai salah dan jangan sampai ketuker antar kolom. Meskipun nanti ada masa sanggah, yaitu kayak kita itu bisa mengajukan keberatan jika gugur dalam seleksi administrasi karena hal-hal seperti ini. Namun akan lebih baik jika teman-teman sudah teliti lebih awal. Lalu yang kedua adalah skor-skor yang diminta oleh LPDP, pastikan teman-teman penuhi. Kalau misalnya skor IELTS belum mencapai target, mending di-delay dulu aja daftar LPDP-nya. Jadi pastikan skornya sudah masuk karena pasti nanti bakalan gugur seleksinya. Atau jika LOE teman-teman itu tidak sesuai dengan ketentuan dari pihak LPDP dan teman-teman gak bisa menyertakan surat defer, ya menurut aku mending cari LOE atau mending pakai jalur non LOE aja gitu, itu lebih amannya. Jadi ketentuan-ketentuan yang ada di buku panduan LPDP memang ya nggak bisa diganggu gugat gitu ya, itu hitam di atas putih. Yang kedua adalah sebelum seleksi wawancara, baca lagi isi formulir yang teman-teman tulis saat seleksi administrasi, terutama adalah bagian penilaian diri dan esai. Kaji lebih dalam dari apa yang telah teman-teman tulis, lalu bikin option atau penjelasan lebih lanjut dari apa yang teman-teman tulis. Sebenarnya ini biar apa yang teman-teman tulis tuh bisa lebih konstruktif, bisa dijelaskan dengan lebih gamblang dan lebih jelas. Karena bisa jadi nih nanti pada saat wawancara para interviewer juga menggunakan penilaian diri dan esai, jadi tidak melenceng terlalu jauh gitu. Jadi kelihatanlah kalau teman-teman tuh adalah orang yang ya konsisten aja sih gitu. Yang berikutnya adalah bikin skenario berbagai macam list pertanyaan wawancara LPDP. Teman-teman bisa searching banyak banget ya, dan atau teman bisa juga lihat video saya yang ini, lengkap juga list pertanyaan buat wawancaranya. Jadi dulu saat saya daftar cukup gemi ya untuk mengumpulkan berbagai macam kemungkinan pertanyaan yang bakalan keluar di seleksi substansi. Lalu breakdown, kira-kira apa yang akan saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi buatlah skenario jawaban yang akan saya sampaikan ketika seleksi substansi. Jika dibuat begini sebenarnya kayak secara mentali kita merasa lebih siap aja sih saat wawancara. Kita tahu apa yang mau kita katakan dan kita lebih prepare gitu kan. Meskipun mungkin nantinya nggak semua pertanyaan itu akan ditanyakan atau malah yang ditanyakan adalah pertanyaan lain, itu beda cerita ya. Maksudnya yang penting kan kita sudah mengusahakan hal tersebut. Yang berikutnya adalah latihan wawancara adalah menurut saya hal yang wajib ya. Jadi latihan tuh bisa dilakukan sendirian kayak di depan cermin, baca teks lagi secara naratif gitu kan, atau bisa juga teman-teman mock up dengan teman-teman seperjuangan untuk ya latihan gitu ya. Latihan wawancara tuh sebenarnya kayak ngelatih buat kita tuh lebih percaya diri aja sih ketika wawancara nanti, karena memang di kenyataannya seleksi wawancara tuh cukup intimidatif ya dari pihak LPDP-nya. Kalau nggak dikit gitu dan kita kehilangan kepercayaan diri, kita tuh bakalan ya oleng aja gitu, ambiar semua pertanyaan-pertanyaan yang kita bikin itu kayak
ya udah nggak jelas gitulah intinya. Yang berikutnya adalah ikut mentorship. Ya, saat ini mentorship tentu sangat banyak ya di internet. Di mentorship itu kadang kita bisa mendapatkan info-info yang cukup personal ya. Justru info-info yang personal ini yang barangkali bisa relate dengan kita, dan kita nggak expect itu bakalan ditanyakan atau ada dalam seleksi LPDP gitu. Dan menurutku ini sangat membantu. Kalau saya dulu juga sempat ikut mentorship karena saya tim gratisan gitu kan. Jadi saya ikut mentorship dari alumni LPDP atau award di LPDP, yaitu ini namanya mentorship Cempaka. Ini legit banget sih mentornya menurut aku, dan gratis. Dia akan mendampingi kita sampai pada tahap wawancara. Yang berikutnya adalah lakukan segala proses atau effort yang teman-teman lakukan 101%. Ya jangan setengah-setengah. Proses LPDP mungkin terkesan bulet ya, dan panjang, dan terlalu kayak apa ya, di atas angin. Kita tuh nulis seolah-olah ya memang kita tuh harus menjadi seorang yang the best gitu lah ya. Tapi kadang-kadang ada perasaan yakin ya aku bisa jadi kayak gini. Tapi ya ini adalah proses gitu ya, dan lakukan apa yang terbaik ya 101%, bahkan lebih dari 100%. Baru setelah melakukan prosesnya secara maksimal, teman-teman akan bisa lebih melakukan tawakal. Percayakan sama yang di atas, tapi pastikan kamu tuh usaha dulu, usaha semaksimal yang teman-teman bisa gitu. Baru setelah itu menyerahkan. Jangan menyerahkan dulu tapi nggak ada usaha, itu namanya bukan tawakal tapi males. Saya tuh merasakan banget ya, hal-hal yang sepele-sepele tadi tuh bisa sangat berpengaruh pada bagaimana kegigihan kita untuk mau melewati segala proses dari seleksi LPDP. Oke, semoga teman-teman lancar prosesnya, tetap semangat dan lolos. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya.